Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kuliah pengembangan masyarakat memasuki pokok bahasan 9. Pengelolaan konflik berbasis komunitas dalam pengembangan masyarakat. Baik, pada uh, pokok bahasan ini akan disebutkan 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, sumber-sumber konflik, kemudian yang kedua, tipologi konflik, yang ketiga, proses manajemen konflik berbasis komunitas, dan yang keempat, langkah-langkah mengelola konflik. 4 sub pembahasan ini akan disampaikan dalam 2 pertemuan kuliah ini. Pada bagian yang sekarang, yang dikemukakan hanya 2 sub pokok bahasan, sub pokok bahasan 1 dan sub pokok bahasan kedua, yaitu tentang sumber-sumber konflik dan tipologi konflik. Baik, sebagai pengantar, kita berbicara tentang konflik. Nah, di dalam konflik, coba kita ingat pada mata kuliah sosiologi umum, bahwa konflik merupakan proses sosial, bagian dari proses sosial yang disosiatif. Anda bisa lihat ada 2 proses sosial, yaitu proses sosial yang asosiatif dan proses sosial yang disosiatif. Nah, khusus untuk proses sosial yang disosiatif atau proses sosial yang menjauhkan antar pihak-pihak yang berinteraksi, ada 3 proses sosial, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Tentu dalam manajemen konflik kita akan lebih berbicara kepada konflik itu sendiri. Baik, berbicara tentang konflik, kita coba mulai bicara tentang sumber-sumber konflik. Nah, sebelum membicarakan sumber-sumber konflik, coba kita pahami perbedaan antara berbeda, bersengketa, dan berkonflik. Nah, berbeda itu berasal dari perbedaan-perbedaan kita secara kodrati, bahwa di antara kita yang berinteraksi itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Kemudian berikutnya kita coba pahami tentang sengketa, bersengketa atau dispute. Nah, ini terjadi ketika 2 orang atau lebih atau kelompok bersaing satu sama lain untuk mengakui hak atas benda maupun kedudukan yang sama, artinya memperebutkan. Mohon maaf. Kemudian pihak-pihak yang bersengketa itu mempunyai keluhan, salah satunya karena merasa tidak pas hingga meningkatkan perselisihan atau persengketaan ini dari hal yang dirasakan sendiri dikemukakan di dalam publik. Yang berikutnya adalah berkonflik. Berkonflik itu proses sosial di mana tindakan-tindakan antara orang yang berinteraksi menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangkan pengakuan hak atau kedudukan antar orang maupun yang dimiliki oleh suatu kelompok, baik mengenai benda maupun kedudukan. Artinya 2 hal itu, baik benda maupun kedudukan itu diperebutkan. Hal yang lain yang mendukung pemahaman tentang berkonflik, bahwa pihak yang bersengketa, salah satunya paling tidak, merasa haknya dilanggar, sehingga memilih untuk berkonfrontasi karena mempertahankan atau keinginan terhadap hak-hak tersebut. Baik, kemudian kita coba lihat titik tolak konflik. Nah, pemahaman kita bahwa konflik itu tidak bisa dihapuskan, selalu ada.
Kemudian ya, manusia itu hidup karena ada keterbatasan sumber daya, baik kedudukan maupun benda-benda itu selalu terbatas sehingga harus untuk memilikinya harus berkonflik salah satunya. Dan konflik itu bisa ada di terkait dengan sumber daya alam misalnya. Nah, kemudian konflik itu dilakukan bisa secara sengaja untuk melakukan perubahan. Nah, yang bisa dipahami yang lain tentang titik tolak konflik bahwa konflik merupakan suatu cara bagaimana suatu keluarga atau komunitas, perusahaan, atau masyarakat ingin berubah. Konflik juga mengubah pemahaman kita akan sesamanya di antara kita. Kemudian mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara yang baru. Konflik juga membawa kita kepada klasifikasi pilihan-pilihan. Jadi prioritas-prioritas pilihan dan kekuatan untuk mencari perselisihan, ketika kita akan berkeinginan untuk memiliki suatu benda maupun kedudukan. Baik, selanjutnya, konflik selalu mempunyai dua sisi. Baik, ya sisi potensi risiko dan potensi kemanfaatan atau manfaat. Kita mengenal huruf Cina misalnya, atau huruf Korea, atau simbol Korea, ada dua bulatan yang saling berhadapan, hitam dan putih, yang menunjukkan satu sisi potensi bahaya dan satu sisi potensi peluang atau manfaat. Kemudian, di dalam konflik itu sendiri menciptakan energi. Satu sisi merusak dan sisi yang lain memberi kita kreatif. Sebagai contoh misalkan gesekan batu. Gesekan batu itu satu sisi menunjukkan percikan api, tapi sisi lain menghasilkan batu itu menjadi lebih halus. Itu sebagai suatu analogi. Kemudian konflik itu mempunyai dua sifat mengikat dan membawa sifat memisahkan. Selanjutnya, konflik dapat menjadi produktif dan juga non-produktif. Konflik yang menunjukkan hal yang produktif lebih mengacu pada permasalahannya, atau kepentingan, atau minat, prosedur, dan nilai-nilai pemahaman. Semua ini menghasilkan suatu cahaya. Tadi sudah disebutkan ada cahaya dan satu lagi ada resiko. Nah, pada sisi konflik yang non-produktif, cenderung mengacu pada pembentukan prasangka atau stereotipe kepada lawan interaksinya, kemudian ditandai juga oleh komunikasi yang memburuk, misalnya saling menyalahkan. Kemudian syarat emosi, karena tadi bahwa konflik itu ada keinginan antar pihak yang berkonflik itu saling meniadakan. Kemudian konflik ini sendiri yang non-produktif bisa terjadi karena kekurangan informasi di antara orang-orang yang berkonflik. Dan bisa juga karena ada salah informasi. Misalnya sekarang ada istilah hoax yang membuat orang bisa menjadi salah karena informasi yang terbatas dan bisa disitir menjadi salah. Kemudian konflik yang non-produktif itu menghasilkan kondisi sesuatu yang cenderung kepada potensi yang sengketa tadi. Artinya tidak menunjukkan kepada hubungan yang menjadi mendekat, nanti bahkan untuk meniadakan, tadi saya sebutkan. Kemudian konflik dapat bertransformasi atau berubah, misalnya eskalasinya.
dari besar menjadi lebih berkurang, atau dari yang semula biasa menjadi eskalasi yang demikian besar. Juga bisa terkait dengan kecepatan, bisa bertambah cepat atau berjalan lambat, dan kemudian menghilang ketika ada suatu upaya-upaya menengahi suatu kejadian konflik. Dan konflik bisa juga berbagai bentuk, bisa tampak, bisa tidak tampak misalnya. Konflik juga dapat berskala rendah, artinya pada tataran yang minor ya. Kemudian bisa juga pada tataran yang sangat dahsyat seperti badai. Baik, kita lanjutkan mengenai tipologi konflik. Ada beberapa tipologi konflik. Yang pertama, konflik tentang pertanahan. Yang berikutnya konflik tentang pendapatan, kemudian konflik tentang nilai budaya atau nilai-nilai, atau konflik yang lainnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, konflik tentang pertanahan. Sengketa lahan misalnya sebagai contoh, atau sengketa agraria dalam istilah yang lain. Yang dalam beberapa hal bisa tercipta karena tanah merupakan sesuatu yang diperebutkan, sesuatu yang langka dalam bahasa ekonominya. Dalam konflik pertanahan, bisa saja kepemilikan tanah dalam komunitas atau antar komunitas, bisa sengketa perbatasan, batas-batas hak tanah, kepemilikan antar orang, antar komunitas, atau kepemilikan perusahaan misalnya. Kemudian yang lain bisa juga karena ada motif-motif ekonomi, misalnya spekulan-spekulan. Nah, spekulan tanah ini biasa memainkan informasi tentang lahan, dan itu akan menimbulkan suatu pihak menjadi yang dirugikan, sehingga menjadikan sumber konflik. Kemudian konflik juga terkait dengan pertanahan ini adalah terkait dengan kepemilikan antara pemilik dan pengguna bisa jadi. Misalnya orang yang hanya mempunyai hak menggunakan merasa sebagai hak pemilik. Itu juga menimbulkan suatu konflik di atas lahan. Kemudian konflik-konflik juga terjadi tidak hanya pada kepemilikan, bisa saja pada persewaan. Lazimnya persewaan yang tidak dilakukan secara tertulis berupa kontrak misalnya, itu akan rawan menimbulkan sengketa persewaan. Selanjutnya, tipologi konflik yang berkaitan dengan pendapatan. Nah, konflik ini bisa berupa harapan-harapan peningkatan pendapatan yang tidak realistis. Misalnya dalam suatu pekerjaan di mana buruh dan pengusaha sudah sepakat mempunyai perjanjian besar pengupahan dan waktu kerja misalnya. Tapi dalam realitas ada perbedaan ketika realisasinya pembayaran dari upah itu misalnya. Kemudian konflik pendapatan bisa juga terjadi karena distribusinya tidak merata. Artinya dalam hal tertentu proporsi-proporsi pemberian pendapatan dari suatu pihak kepada yang berhak mendapatkan pendapatan dirasakan tidak adil dalam proporsi pembagian pendapatannya. Kemudian yang ketiga, ada potensi-potensi dari sisi kecemburuan, misalnya terkait dengan lama kerja, atau terkait dengan upaya-upaya harapan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Baik, kemudian konflik kultural dan hubungan antar manusia. Dalam konflik ini bahwa muncul bisa karena kurang kerjasama antar kelompok yang bisa menimbulkan
prasangka-prasangka yang berbeda, sehingga dalam sistem nilai atau hubungan antar manusia bisa menimbulkan konflik. Kemudian konflik yang kultural atau konflik sistem nilai. Nah, ini misalnya ada perbedaan-perbedaan nilai yang tidak sama pemaknaannya antar orang-orang yang berinteraksi atau pihak-pihak yang berbeda, sehingga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Dan inilah bisa terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman nilai. Kemudian konflik dalam hal kultural atau budaya dan hubungan antar manusia juga bisa terkait di dalam perselisihan di dalam perusahaan, misalnya dalam hal manajemen. Kita tahu bahwa buruh dan pengusaha itu mempunyai ideologi yang berbeda. Satu sisi buruh mengutamakan ideologi atau berbasis pada ideologi sosialis, Marxisme, kemudian pengusaha berbasis pada ideologi kapitalis. Dan dua hal ini tentu tidak bisa disatukan, saling berbeda. Nah, itulah menimbulkan salah satu sisi pengusaha ingin mengeksploitasi, sisi yang lain pihak buruh ingin mendapatkan suatu manfaat yang besar dari hasil kerja tanpa adanya eksploitasi. Kemudian konflik yang terkait dengan budaya dan hubungan antar manusia juga bisa berkaitan dengan politik. Misalnya, ya perbedaan ideologi partai misalnya itu juga bisa menimbulkan konflik, dan itu berkaitan dengan personal di dalam partainya, bisa saja menimbulkan konflik. Kemudian di dalam ekonomi misalnya juga kita kenal istilah hak cipta, itu juga bisa menimbulkan suatu konflik. Misalnya hak cipta di suatu produk diklaim oleh perusahaan yang lain, misalnya itu juga suatu menimbulkan hubungan antar perusahaan menjadi tidak baik, artinya menimbulkan konflik. Kemudian konflik juga berkaitan dengan yang bersifat laten di dalam misalnya keluarga, itu bersifat tersembunyi. Nah, ini yang menyebabkan bibit-bibit misalnya dalam hal perceraian dalam hubungan keluarga. Kemudian berikutnya kita coba jelaskan tentang konflik sumber daya. Nah, sumber daya tentunya bisa berbagai hal terkait dengan sumber daya alam, sumber daya manajemen, teknologi, sumber daya modal atau kapital, atau sumber daya yang lain, atau bahkan mungkin terkait dengan dampaknya. Nah, sumber daya yang seperti teknologi misalnya, ini juga bisa juga dikaitkan dengan sistem nilai, bahwa teknologi yang diciptakan oleh suatu pihak bisa saja diklaim oleh pihak lain, atau teknologi itu menimbulkan dampak yang negatif terhadap sumber daya lingkungan misalnya. Itu juga akan menimbulkan suatu konflik. Misalnya kita pernah dengar atau pernah mendapat informasi tentang konflik pertambangan mineral di Sulawesi Utara atau di tempat lain misalnya, yang menimbulkan konflik antara perusahaan dengan penduduk sekitar perusahaan itu, perusahaan tambang itu. Selanjutnya, konflik tentang sumber daya alam misalnya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan kepemilikan hak seperti yang dibicarakan sebelumnya. Misalnya bagaimana penerapan HPH di Kalimantan misalnya, yang berawal dari pemahaman yang berbeda tentang hak kepemilikan lahan, antara hak atas lahan terkait dengan adat, komunitas adat, dan satu sisi hak nasional yang ditetapkan oleh negara. Nah, dua hal ini tentunya akan menimbulkan konflik karena bagaimana hak negara itu
melintasi hak-hak orang lokal terkait dengan komunitas adat misalnya, sehingga pemukim-pemukim atau komunitas adat itu merasa dilecehkan atau bahkan dieksploitasi sebagai pihak yang dipinggirkan. Kemudian yang lain terkait dengan konflik sumber daya, bisa saja terkait dengan pelaksanaan program. Misalnya program irigasi misalnya di suatu wilayah yang sebenarnya untuk manfaat umum, tetapi ada hak-hak individu yang dilintasi oleh infrastruktur sumber daya pengairan itu merasa tidak dihormati, sehingga juga menimbulkan klaim-klaim yang bisa menimbulkan konflik pada akhirnya. Baik, kami lanjutkan penjelasan konflik tadi bisa kita rangkum dalam bagian ini. Kita mulai dari kebijakan tadi, misalnya contoh dari pengairan tadi misalnya ya. Jadi ada juga misalnya suatu pemerintahan, suatu rezim atau suatu pemerintahan kabupaten atau provinsi atau nasional berkaitan dengan pelaksanaan program. Nah, satu sisi kita bisa lihat bagaimana kebijakan itu dilakukan dengan pendekatan otoriter ya, otoritarianisme. Nah, dalam hal ini misalnya ada suatu program yang dilaksanakan tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat atau komunitas. Dalam hal ini ya pelaksana kebijakan merasa mereka berkuasa. Nah, ini juga menimbulkan konflik kepada komunitas atau di area komunitas. Atau hal yang lain, misalnya pelaksanaan pemerintahan yang otoriter itu bisa juga dalam hal hukum. Misalnya keputusan tentang hak-hak milik adat yang ditindas atau tidak diakui oleh pemerintah nasional misalnya. Itu juga itu sumber konflik atau potensi konflik yang bisa terjadi di komunitas. Hal yang kedua, misalnya dari sisi kapitalisme. Ini tadi saya sudah mencontohkan dalam sisi hubungan buruh dan pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan, di mana suatu ideologi yang berbeda, kapitalisme dengan sosialisme, itu juga berdampak peminggiran terhadap buruh misalnya dianggap sebagai input produksi sehingga seperti dieksploitasi dalam realitasnya. Hal yang lain yang berkaitan dengan kapitalisme juga bisa dari sisi pendekatan ekonomi yang lebih dominan dari pendekatan keadilan atau kesejahteraan di dalam masyarakat, dan pemerintah atau pelaksana pembangunan itu lebih mendahulukan pendapatan nasional. Tadi sudah saya sebutkan misalnya contoh pelaksanaan HPH di Kalimantan misalnya. Nah, kita ketahui masyarakat adat tuh merasa kehilangan sumber daya karena sumber daya hutan, apakah berupa kayu, hasil hutan, itu menjadi hal yang langka bagi mereka. Dan karena sumber daya hutan yang semula milik adat misalnya dieksploitasi oleh pengusaha yang mendapat izin dari negara. Selanjutnya dari industrialisasi. Nah, ini juga hampir berdekatan atau berdekatan dengan prinsip kapitalisme di perusahaan. Dalam industrialisme,
Dengan model usaha dilakukan secara massal dalam suatu pabrik, ini juga akan menempatkan buruh menjadi suatu yang terpinggirkan. Jadi kementerian produksi massal membuat hak-hak buruh seringkali diabaikan atau uh, diberi imbalan yang tidak optimum. Uh, Kemudian industrialisme juga dalam hubungan di perusahaan juga seringkali lebih dominan pihak perusahaan. Misalnya terkait dengan penempatan tenaga kerja yang mereka seleksi sesuai kebutuhannya, menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak tertampung atau terserap. Contoh yang seringkali menjadi isu yang diklaim oleh buruh dalam demo-demo seperti tanggal 1 Mei misalnya Hari Buruh, itu menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kekuatan yang lebih tinggi terhadap buruh sehingga bisa menetapkan kebijakan yang dirasakan merugikan bagi buruh. Misalnya kebijakan outsourcing dalam penggunaan tenaga kerja. Dan dengan model outsourcing ini, perusahaan tidak berhubungan langsung dengan buruh, karena buruh diwakili oleh suatu kelompok atau biasa disebut subkontrak tenaga kerja yang menyebabkan perusahaan tidak bertanggung jawab atas klaim-klaim hak-hak normatif buruh. Nah, di situ tentu buruh merasa dirugikan karena buruh tidak lagi mendapatkan hak-hak untuk bekerja secara tetap. Misalnya buruh menjadi seperti buruh borongan dan sewaktu-waktu bisa terhentikan ketika proyek-proyek dari perusahaan yang disampaikan kepada subkontraktor habis waktunya. Dan disinilah buruh tidak mendapatkan jaminan keberlanjutan pekerjaan. Selanjutnya terkait dengan gender, hubungan sistem nilai tadi dalam kebudayaan dan hubungan antar manusia. Dalam budaya kita kenal budaya patriarki, di mana hak-hak pria atau hak laki-laki itu lebih dominan dalam budaya atau sistem nilai dalam suatu masyarakat, sehingga ada apa namanya dari sisi gender ada penyimpangan gender di mana bisa terjadi diskriminasi dalam pekerjaan, kemudian peminggiran buruh perempuan dengan upah yang lebih rendah daripada buruh laki-laki pada pekerjaan yang sama. Atau muncul stereotipe sehingga pemilihan-pemilihan tenaga kerja lebih berdasarkan pada seks tertentu saja yang dibutuhkan. Nah, ini tentu tidak tidak menguntungkan bagi pekerja-pekerja yang sedang butuh tenaga kerja, sedang butuh pekerjaan. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya kita bisa menerangkan terkait dengan modernisasi. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam teknologi perusahaan bisa saja mempunyai suatu hak cipta atau menciptakan suatu teknologi yang diklaim oleh perusahaan lain, oleh pihak-pihak lain, sehingga merasa dirugikan. Nah, meskipun di dalam kebijakan-kebijakan ada kebijakan terkait dengan hak cipta atau hak pemilikan di dalam industri maupun di dalam masyarakat.
Misalnya di Indonesia ada disebut sebagai hak paten atau dalam label SNI atau SII, Standar Nasional Indonesia, Standar Industri Indonesia. Kemudian ada pihak-pihak tertentu misalnya membuat hak-hak terkait dengan hak cipta itu dilanggar oleh pihak yang lain, dan ini juga menimbulkan suatu konflik. Kita pernah mendengar ada hak cipta di dalam musik misalnya, atau hak cipta penulisan yang dilanggar menjadi suatu yang kita kenal sebagai plagiarisme. Itu tentu potensi menimbulkan konflik, bahkan bisa diajukan di dalam pengadilan. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan konflik yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan bisa dirangkum dalam bagan ini. Selanjutnya kita bicara konflik terkait dengan tingkatan atau aras konflik. Setelah kita bicara dengan bentuk-bentuk konflik, konflik-konflik yang terjadi dalam komunitas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa membedakan aras konflik dari dua hal. Satu sisi kita bisa melihat ada kaitan dengan kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan masyarakat di tingkat lokal, kemudian juga terkait dengan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan nasional dan internasional. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa aras konflik bisa berkaitan dengan komunitas di tingkat lokal, mikro lokal, kemudian di tingkat yang lebih general, masyarakat global atau aras makro. Dalam hal konflik ini kita bisa melihat ada tiga pihak yang bisa kita kaitkan terkait dengan potensi konflik yang ada di dalam suatu komunitas. Nah, konflik-konflik ini bisa dikaitkan dengan bagaimana konflik itu diatasi, misalnya dengan collective action yang bisa mempertemukan pihak masyarakat yang dirugikan dengan pihak-pihak lain terkait dengan public sector dan private sector yang kemanfaatannya dan pemanfaatannya bisa menimbulkan konflik. Di pihak public sector, misalnya kita bisa melihat bagaimana dinamika jasa layanan BPJS yang menjadi polemik selama ini, di mana pihak masyarakat bawah umumnya sulit sekali mendapatkan layanan yang memadai bagi gangguan kesehatannya ketika minta layanan di rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit sendiri bisa berdalih bahwa ada suatu mekanisme pembayaran yang belum tuntas, misalnya dari pihak pemerintah atau BPJS. Nah, hal-hal semacam inilah yang bisa menimbulkan konflik yang pada umumnya pihak masyarakat bawah itu yang dirugikan. Nah, bagaimana peran pekerja pengembangan masyarakat untuk mengatasi ini menjadi suatu yang penting untuk dipelajari sehingga masyarakat bawah bisa mendapatkan layanan yang memadai untuk mendapatkan hak-haknya. Aras konflik kalau kita juga
bisa kita kaitkan juga tadi sudah bicara tentang perusahaan. Misalnya tadi saya sebutkan terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan atau manajemen perusahaan dengan buruhnya, misalnya terkait dengan kebijakan perusahaan dengan apa sistem perburuhan dengan outsourcing. Sebagaimana kita ketahui secara ekonomi bahwa industri kita sebagian itu merupakan industri food loss, di mana pihak pemilik usaha atau perusahaan pemilik usaha itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih tinggi kepada suatu wilayah atau negara yang menjanjikan keunggulan-keunggulan komparatif. Seperti misalnya upah buruh yang murah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan suatu industri yang food loss, seperti industri garment, industri alas kaki, itu memilih suatu sistem hubungan perburuhan di mana buruh ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak banyak merugikan perusahaan. Dalam hal contoh buruh outsourcing, nah kebijakan outsourcing oleh perusahaan, oleh pemilik atau manajemen perusahaan itu bukan berjalan sendiri, tapi terkait dengan kebijakan ekonomi global, di mana industri-industri yang sifatnya food loss akan selalu mencari keuntungan di suatu wilayah negara yang memiliki keuntungan komparatif. Baik, kita lanjutkan terkait dengan apa, apa manajemen konflik dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat. Kita juga bisa melihat spektrum konflik, ranah konflik ya. Beberapa hal yang bisa dikemukakan di sini, nah, bahwa konflik bisa terjadi dalam spektrum lebih kecil di tingkat individu. Kemudian konflik juga bisa antara individu dengan individu lain dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Yang lain konflik juga bisa kita lihat di kawasan uh, hubungan antar tetangga dengan tetangga lainnya. Kemudian konflik dari sisi spektrumnya bisa juga dilihat dari kelompok-kelompok dalam suatu komunitas atau masyarakat, baik terkait dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan ekonomi, politik, atau yang lain, yang juga terkait dengan pemanfaatkan sumber daya, dan itu juga tadi bisa dilihat apakah skalanya luas atau skalanya lebih mikro. Konflik-konflik seperti ini juga bisa terjadi di antara konflik-konflik yang berbeda di dalam komunitas yang etnisnya berbeda. Ini mungkin juga bisa diingat bahwa masalah perbedaan etnis itu juga suatu potensi konflik. Kita kenal stereotipe yang bisa menimbulkan suatu potensi konflik jika tidak bijaksana dalam menyinggung atau mempermasalahkan mengenai stereotipe. Selanjutnya, bahwa spektrum konflik juga bisa dilihat dari sisi politik. Kita mengenal bagaimana hubungan-hubungan politik bisa menjadi dinamis ketika menjelang pilpres atau pilkada yang berpotensi menimbulkan benturan-benturan atau konflik-konflik karena menuju perebutan kedudukan atau kekuasaan. Bagaimana intensitas konflik
di dalam media misalnya ketika menjelang pemilihan presiden tahun 2014 misalnya demikian intens konflik-konflik di dalam media bahkan mencuat di dalam realitas di hubungan antar orang dalam partai yang berbeda ketika melakukan kampanye Pilpres tahun 2014. Selanjutnya konflik spektrumnya bisa juga dilihat dari hubungan antar negara. Beberapa hal yang kita bisa contohkan, misalnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Bentuk-bentuk konflik dalam hal ini tentu skalanya cukup uh, luas karena antar negara. Ada kasus-kasus tentang Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Itu memunculkan hubungan dua negara menjelang konflik waktu itu. Uh, Kemudian bagaimana kita lihat intensnya konflik antar negara atau bahkan sejumlah negara dengan sejumlah negara yang lain dalam sisi yang berlawanan dalam konflik di Timur Tengah misalnya. Bagaimana kelompok-kelompok yang uh, satu satu pemahaman dengan Israel, kemudian satu kelompok yang lain sepahaman dengan negara-negara Arab misalnya, atau lebih luas lagi, misalnya konflik di Syria itu yang dikaitkan dengan konflik yang berkaitan dengan pemahaman agama misalnya. Ada apa namanya negara apa namanya sebutnya negara Suriah dan apalah yang ISIS disebutnya itu juga suatu konflik yang skalanya luas, spektrumnya luas, bahkan antar negara menjadi ber apa berkonflik, berpotensi konflik. Itu juga melibatkan skala yang lebih luas karena ada perebutan hegemoni kekuasaan di antara dua pusat kekuasaan yang besar Amerika dan Rusia misalnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan peta konflik. Jadi kita bisa melihat sejauh mana konflik itu bisa kita lihat dari sisi pemetaannya. Artinya kita bisa lebih mudah untuk menganalisisnya dari konflik-konflik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita lihat ada 5 hal terkait dengan konflik. Konflik karena masalah hubungan antar manusia, kemudian konflik karena perbedaan data, kemudian konflik karena suatu kepentingan, dan konflik masalah nilai struktural, maaf, dan konflik terkait dengan perbedaan nilai. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama, konflik struktural. Nah, konflik ini terjadi ketika ada ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Akses dan kontrol terhadap sumber daya ada ketimpangan. Tentu yang disebut ketimpangan ini satu pihak mendapatkan yang lebih banyak, di sisi lain pihak yang lain mendapatkan yang lebih sedikit, dan itu menimbulkan suatu pertentangan bahkan menimbulkan konflik. Misalnya tadi sudah disebut kontrol terhadap sumber daya hutan misalnya di Kalimantan itu terkait dengan pelaksanaan HPH di mana pihak masyarakat atau komunitas adat
merasa terpinggirkan, tereksploitasi, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Bahkan mereka merasa sangat dirugikan karena selama ini sumber daya hutan itu menjadi sumber daya kehidupan bagi mereka. Namun setelah ada campur tangan negara dalam hal ini tentang kepemilikan nasional terhadap lahan, masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Nah, inilah menjadi salah satu bibit-bibit potensi konflik di dalam suatu komunitas. Hal yang lain terkait dengan konflik struktural, bahwa ada pihak yang berkuasa yang memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, sehingga masyarakat di sisi yang lain akan merasa harus mengikuti atau terpaksa mengikuti dan menyulitkan bagi mereka untuk mengakses sumber daya. Tadi sudah saya sebutkan contoh misalnya bagaimana HPH diterapkan yang banyak merugikan masyarakat lokal. Kemudian sistem pembangunan misalnya dalam pembangunan sosial ekonomi kepada masyarakat yang selama ini lebih banyak diterapkan dengan sistem top down, itu masyarakat lokal lebih sedikit diikutsertakan untuk mengikuti proses dari perencanaan sampai pada tahap pemanfaatan hasil misalnya. Itu masyarakat yang bawah seringkali tidak banyak diberi ruang-ruang untuk partisipasi. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan bibit konflik, karena secara struktural masyarakat bawah itu akan mendapat kesulitan untuk mendapatkan akses-akses karena bisa juga terkendala birokrasi atau kebijakan-kebijakan yang mengungkung mereka. Kemudian bisa juga secara struktural kita bisa melihat dalam persoalan geografis atau kesejahteraan, kesejarahan atau terkait dengan waktu, seringkali juga menjadikan suatu pihak memusatkan kekuasaan dalam mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tersebut, sementara pihak lain diabaikan. Hal-hal inilah yang menimbulkan suatu konflik di dalam suatu komunitas. Misalnya kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat yang harus dijalankan oleh pemerintahan daerah sampai tingkat desa misalnya, seringkali pemerintahan desa itu tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka karena demikian kuat struktur yang lebih atas untuk suatu program. Kasus yang terbaru misalnya bagaimana terkait dengan bantuan-bantuan yang terkena COVID-19 misalnya, ada klaim-klaim pemerintahan desa yang secara real tidak menyetujui suatu data yang tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Dan itulah contoh-contoh bahwa pihak tertentu bisa memusatkan kekuasaan untuk melaksanakan suatu program. Berikutlah konflik kepentingan. Artinya ada suatu kepentingan yang berbeda yang menyebabkan satu pihak merasa tidak adil, merasa tidak dapat mengakses dengan layak, tidak mendapatkan hak sesuai dengan hak-haknya misalnya, itu juga menjadi suatu
alasan kita menjelaskan bagaimana terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini disebabkan oleh persaingan kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda atau tidak bersesuaian. Artinya kedua pihak mendasari pada pemikiran, landasan yang berbeda, suatu kepentingan masing-masing. Konflik kepentingan terjadi ketika suatu pihak atau suatu kelompok lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya harus mengorbankan pihak lain. Artinya ya, itu hanya pihak tertentu berpikir untuk kepentingan kelompoknya sehingga mengabaikan kepentingan kelompok yang lain. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama, masalah yang mendasar. Misalnya terkait dengan kapital atau uang, sumber daya fisik, atau kesempatan, waktu. Terkait dengan masalah yang mendasar. Artinya hal-hal mendasar ini diperebutkan oleh dua pihak yang menyebabkan pihak yang lain merasa tertindas, terpinggirkan, merasa tidak adil dalam mengakses sumber daya. Juga bisa dikaitkan dengan tata caranya dalam memanfaatkan sumber daya itu. Sikap untuk menangani permasalahan misalnya lebih berpihak kepada kelompok lapisan atas misalnya, sehingga menyingkirkan aspirasi-aspirasi dan hak-hak dari masyarakat yang lebih bawah. Kemudian terkait dengan konflik kepentingan juga ada masalah-masalah psikologis. Artinya dalam hal ini muncul konflik kepentingan terkait dengan persepsi, rasa percaya, kemudian sisi keadilan, rasa kehormatan atau rasa gengsi. Misalnya pihak-pihak tertentu merasa tidak pas dengan pihak yang lain ketika ada keinginan untuk mendapatkan sumber daya dan kedudukan atau hak-hak dan kedudukan. Nah, ini tentu ranah psikologis ini akan tampak ketika muncul di dalam suatu tindakan-tindakan yang lebih real. Selanjutnya, konflik nilai dan kultural atau budaya. Konflik nilai bisa disebabkan oleh suatu sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian antara dua pihak. Bisa karena dirasakan dan bisa atau memang real di fenomena yang bisa kita lihat. Nilai-nilai adalah suatu kepercayaan yang dipakai oleh orang untuk memberi arti pada suatu aktivitas hidupnya. Artinya nilai itu menjadi pegangan yang nilai-nilai bisa saja karena budaya, karena suatu lokasi tertentu sehingga berbeda dengan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas yang lain, oleh pihak-pihak yang lain. Konflik karena alasan nilai bisa muncul ketika orang-orang berusaha untuk memaksakan suatu nilai atau sistem nilai kepada pihak lain yang sebetulnya pihak lain tidak selalu sama persepsinya atau merasa direndahkan atau dilecehkan atau merasa tidak diakui
Nah, itu menimbulkan suatu konflik dalam nilai. Kemudian konflik nilai juga muncul karena klaim suatu nilai-nilai yang eksklusif. Artinya nilai-nilai yang berlaku pada komunitas tertentu, komunitas khusus misalnya. Dan ini tentu komunitas-komunitas yang eksklusif ini merasa tidak bisa menerima sistem nilai yang berlaku secara umum. Nah, misalnya kita bisa lihat bagaimana suatu tindakan-tindakan kelompok tertentu, misalnya sudah kita pernah lihat bagaimana pemilik-pemilik moge misalnya yang dipandang oleh komunitas umum memiliki sesuatu yang khas atau suatu hak istimewa yang sebenarnya melanggar hak-hak masyarakat umum di jalanan misalnya. Itu seringkali menimbulkan suatu konflik karena perbedaan sistem nilai tentang hak eksklusivisme satu sisi, yang lain memegang hak-hak umum. Contoh-contoh demikian masih kita sering temukan di dalam komunitas kita, sehingga sejumlah konflik muncul karena sistem nilai, apakah nilai adat atau nilai umum, nilai eksklusif, suatu ini juga menjadi suatu hal yang memicu konflik di dalam suatu komunitas. Selanjutnya, konflik hubungan antar manusia. Konflik ini terjadi karena ada emosi-emosi yang negatif yang kuat atau adanya salah persepsi atau juga karena munculnya stereotipe yang merugikan salah satu pihak, kemudian muncul juga karena salah komunikasi atau ada perilaku-perilaku negatif yang berulang dan itu merugikan pihak-pihak yang lain. Contoh misalnya karena persepsi-persepsi yang salah terhadap suatu etnis itu juga bisa memicu timbulnya konflik antar etnis misalnya. Kemudian salah komunikasi ini seringkali timbul saat ini ketika IT sudah demikian marak di dalam komunitas dan masyarakat atau pengguna sendiri tidak mampu mengendalikan sesuatu yang sudah disampaikan. Secara teknologi itu menjadi suatu tantangan karena munculnya suatu istilah yang disebut dalam komunikasi digital itu ada hoax atau istilah yang lain lah yang menimbulkan suatu informasi yang dikemas menjadi suatu informasi yang sebenarnya tidak terjadi atau suatu informasi yang direkayasa untuk menjatuhkan pesaing-pesaingnya atau pihak lain. Nah, itulah juga menimbulkan hubungan antar pihak menjadi tidak harmonis atau menjadi konflik. Tingkah laku yang negatif yang berulang, misalnya kita lihat bagaimana perilaku-perilaku penanganan kebijakan di suatu jasa perdagangan informal di pasar misalnya. Bagaimana suatu kebijakan pemerintah kota atau kabupaten yang dipandang oleh pihak pedagang-pedagang informal sangat merugikan mereka. Hal-hal semacam itu juga selama ini masih sering muncul. Di komunitas desa juga seringkali pemerintahan desa bertindak eksklusif, hanya menguntungkan pihak tertentu yang apakah alasan kedekatan hubungan personal, kekeluargaan, atau kedekatan dalam hal terkait dengan
politik, pemilihan kepala desa misalnya. Selanjutnya, masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia yang bisa menimbulkan konflik, bisa saja terkait dengan seperti hoax tadi, suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena eskalasinya menjadi lebih besar, merugikan pihak yang lain, dan itu sebenarnya suatu hal yang sepele bisa menjadikan suatu hal yang menjadi konflik besar. Misalnya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang di desa tidak transparan tentang pembangunan infrastruktur, karena pemerintahan desa tidak harmonis hubungannya dengan BPD misalnya, itu akan menimbulkan suatu percikan-percikan konflik yang sebenarnya seharusnya sudah bisa ditangani dalam musyawarah desa. Nah, ketika hal-hal itu tidak dilakukan, ada move-move tertentu dari kepentingan politik desa menyebabkan pihak-pihak tertentu bisa mengembuskan isu-isu kepada konstituennya yang bisa menimbulkan konflik di tingkat desa. Hal yang lain terkait dengan hubungan antar individu, antar manusia, masalah yang antar manusia ini yang bisa dikaitkan dengan pemicu konflik yang menjurus kepada konflik yang berkelanjutan. Jadi seperti lingkaran spiral yang selalu muncul bahkan bisa berulang pada saat-saat yang lain. Misalnya bagaimana pelaksanaan pilkades itu yang berulang setiap periode tertentu bisa saja tetap memunculkan bibit-bibit konflik sebelumnya yang dimunculkan pada pilkades berikutnya ketika satu pihak merasa dirugikan pada pilkades sebelumnya. Atau hal-hal terkait dengan program di desa, pembangunan infrastruktur, atau pembangunan ekonomi yang hanya dimanfaatkan atau yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok tertentu yang berdekatan dengan tanda kutip pemerintahan desa. Hal semacam ini bisa juga diulang pada kesempatan lain ketika ada program-program infrastruktur dan program ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya kita bicara tentang konflik data. Sebagaimana kita ketahui, data itu merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk pembangunan, baik pembangunan tingkat desa maupun tingkat nasional. Data yang valid, data yang terukur, data yang rasional menjadi suatu hal yang mendasar bagi pembangunan, termasuk pengembangan masyarakat di tingkat lokal. Nah, konflik tentang data ini atau terkait dengan data bisa terkait dengan kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Kekurangan informasi, artinya data itu tidak sepenuhnya cukup memadai untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kekurangan informasi ini bisa menimbulkan salah dalam hal pengambilan kebijakan. Artinya, bisa saja pengambil kebijakan karena terdesak waktu, terdesak target, itu tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap kebenaran data, keutuhan data, terukuran data misalnya, itu juga akan menimbulkan bibit konflik. Selanjutnya terkait dengan konflik data, bisa terjadi kalau informasinya salah. Salah ini bisa salah dalam pengukuran, salah dalam pemaknaan, atau salah dalam
pengambilan sampel data, yang hal ini bisa menimbulkan data yang terkumpul ketika akan dijadikan suatu dasar pengambilan kebijakan itu menjadi tidak adil bagi sebagian masyarakat yang merasa data itu tidak benar. Ini masih sering sekali pendataan-pendataan yang tidak terintegrasi sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan data, perbedaan pengukuran, perbedaan persepsi pemanaan misalnya, itu juga menjadi suatu bibit-bibit konflik. Selanjutnya, konflik tentang data juga bisa terkait antar pihak-pihak yang tidak sepakat terhadap data mana yang relevan untuk diambil sebagai dasar pengambilan kebijakan. Artinya di sini belum ada kemufakatan terhadap satu data. Data itu menjadi terpersepsikan salah di satu sisi, merasa benar di sisi yang lain. Nah, tidak kesepakat ini juga sangat merugikan suatu komunitas. Karena kalau data-data belum disepakati kemudian diambil sebagai suatu landasan kebijakan, tentu ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, tentu ini bagi pekerja pengembangan masyarakat itu harus hati-hati mengklarifikasi data, mendapatkan penjelasan yang benar terhadap data yang tersedia di desa jika suatu pekerja pengembangan masyarakat akan melakukan suatu program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya bahwa terkait dengan data ini, ada pihak-pihak yang menerjemahkan informasi yang berbeda atau menerjemahkan data yang berbeda. Nah, ketika hal ini terjadi, tentu ini akan membahayakan suatu pengambilan kebijakan. Kalau data yang salah menerjemahkan, tentu akan menimbulkan kebijakan yang salah pula. Misalnya data terkait dengan pembangunan infrastruktur, pengukuran panjang jalan yang harus dibangun misalnya, dengan pendekatan yang berbeda antara pengambil kebijakan dengan yang mendata, itu akan menjadi suatu bibit konflik dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, tentu dari hal-hal di atas untuk suatu pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini untuk pengelolaan konflik karena perbedaan atau kesalahpahaman tentang data, dan bagi petugas atau yang ditugaskan sebagai agen pengembangan masyarakat, tentu harus hati-hati dalam hal ini. Terkait dengan data, harus selalu konfirmasi, cek, recheck, dan pertimbangan rasional, dan harus melihat kebijakan secara luas. Sehingga pekerja pengembangan masyarakat tidak akan terjebak pada suatu kepentingan-kepentingan tertentu dalam suatu komunitas di mana dia berkiprah. Baik, di ujung kuliah bagian pertama ini kita sampaikan tentang wujud konflik. Nah, wujud konflik ini penting diketahui oleh atau dipahami oleh pengembang masyarakat karena wujud konflik bisa disebutkan ada 3 hal. Konflik yang tersembunyi, konflik yang laten. Nah, ini konflik ini tidak tampak di muka, tidak jelas. Artinya masih berupa potensi konflik yang
tidak cukup jelas melihat indikasi-indikasinya dalam suatu komunitas. Kemudian wujud yang lain, konflik yang mencuat atau muncul di dalam suatu komunitas. Nah, konflik ini tentu lebih mudah dilihat, dicari indikasinya oleh suatu agen pengembangan masyarakat. Karena bisa diidentifikasi siapa-siapa berkonflik. Karena muncul dari indikasi-indikasi berupa tindakan, kemudian informasi-informasi dari masyarakat yang ada di komunitas itu bisa ditangkap sebagai suatu potensi konflik yang bisa tertangkap oleh agen pengembangan masyarakat. Yang ketiga, wujud konflik berupa konflik yang terbuka. Nah, ini bagi agen pengembangan masyarakat tentunya harus hati-hati memasuki suatu komunitas yang sedang ada konflik terbuka. Ya, misalnya konflik terbuka ini muncul ketika suatu event-event tertentu seperti pilkades misalnya pemilihan kepala desa, muncul konflik ini ketika ada pertentangan-pertentangan berupa pergolakan fisik misalnya. Atau tindakan-tindakan dari dua kubu yang berbeda yang berebut mendapatkan akses dan kedudukan, akses hak dan kedudukan, dan ini real terjadi dan langsung bisa diamati. Nah, dari ketiga wujud konflik ini, tentu bagi agen pengembangan masyarakat harus hati-hati, harus bisa memilah-milah dan mempunyai strategi yang tertentu sehingga tidak masuk dalam lingkaran konflik di dalam komunitas. Demikian mungkin kuliah bagian pertama tentang pengelolaan konflik berbasis komunitas dalam pengembangan masyarakat. Terima kasih.